Makan merupakan kebutuhan utama manusia, maka tak heran banyak orang yang selalu mengkonsumsi makanan yang lezat dan cepat saji menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan asupan makanannya. Makanan yang lezat belum tentu sehat, maka tak heran kini banyak orang yang terkena penyakit yang diakibatkan pola makan yang tidak baik. Nah, apa ya Jeng Ana caranya kalau sudah kanker itu ya seperti makanan yang bersenyawa. Hubungannya bersenyawa itu contohnya daging. Daging itu kalau sudah dibekukan di dalam kulkas, penderita tumor dan kanker itu sudah tidak boleh makan. Karena apa? Pembekuan di dalam kulkas, daging yang sudah mati dibekukan dengan jangka waktu panjang, dia menghasilkan zat-zat karsinogen. Tak hanya pola makan yang tidak sehat, rutinitas dan tuntutan hidup yang tinggi membuat banyak orang yang gampang terpapar penyakit. Ketika sakit, setiap orang pasti ingin sembuh dengan cepat, terkadang tak menghiraukan efek sampingnya. Padahal secara turun-temurun, nenek moyang kita sudah mewariskan pengobatan tradisional yang tidak menimbulkan efek samping, yakni dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, atau yang sekarang disebut sebagai obat herbal. Kita ingin menjelaskan pandangan Islam tentang herbal ini secara umum ya, bisa dikategorikan terkait dengan dua hal. Pertama, prinsipnya halal dan baik. Ya. Nah, mengapa wajib herbal halal dan baik? Karena soal herbal ini kan sesuatu yang alami, tapi meskipun sesuatu yang alami, dia diwajibkan memenuhi unsur atau kriteria kehalalan dan kualitas herbal itu agar penggunaan herbal ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip baik prinsip umum kedokteran maupun dari prinsip-prinsip umum tentang syar'i, ya kan? Jadi misalnya Quran menjelaskan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardh halalan thayyibah. Hai manusia, makan ambil oleh kamu apa yang di bumi, tapi syaratnya halal dan baik. Baik itu tidak sekedar baik dalam arti bendanya, tapi berkualitas, layak untuk dikonsumsi. Begitu. Kalau pengobatan di tempat pengobatan saya itu tidak ada tindakan operasi, bahkan tidak boleh diurut. Di saat itu ada rasa nyeri, sakit, hanya diolesin minyak rempah. Perpaduannya itu lebih di akar. Obat akar-akaran itu kan banyak sekali, lebih cenderung tulang, saraf, otot gitu. Belum memperoleh keturunan setelah 3 tahun berumah tangga membuat Aida Saskia dan suaminya Mahendra Pramadyo sempat gelisah. Penantian bintang film Pelukan Janda Hantu Brondong ini akhirnya berbuah manis setelah ditangani Jeng Ana. Hanya 2 bulan setelah mengkonsumsi herbal Jeng Ana, Aida pun berbadan 2 dan kini sudah melahirkan buah hatinya. Perjuangan Aida untuk bisa hamil memang tidak mudah. Ia pernah patah semangat karena sempat divonis sulit untuk memiliki keturunan. Sudah divonis untuk kata dokter, dokter tidak bisa punya baby kan, karena harus bayi tabung kalau memang mau punya baby. Tapi itu juga kemungkinan untuk berhasilnya kan belum tentu gitu loh. Nah makanya sampai aku dikenalkan oleh beberapa teman pers juga sih sama Jeng Ana, dan sampai akhirnya aku mengikuti program herbal dari Jeng Ana, nggak sampai 1 paket habis. Alhamdulillah sudah hamil anak yang pertama, terus dari yang sudah melahirkan yang pertama, Remo, ketemu lagi sama Jeng Ana, udah pakai KB kan, pakai KB IUD, kata jangan pakai KB, karena kan memang kamu kan ada terjadi penyumbatan gitu loh, takutnya nanti malah mempersulit lagi atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi lah kayak gitu. Sambil konsultasi, pengen penurunan berat badan sudah berhasil 16 kilo. Copot KB, alhamdulillah malah jadi lagi yang kedua. Treatment apa aja yang dikasih sama Mbak Aida ini? Waktu itu kan treatment habis melahirkan itu di usia Remo berapa bulan ya Mbak? 3 jalan 3. Kan sedikit ada obesitas karena juga menyusui. Waktu itu kan Mbak Aida juga bertanya,
saya menyusui nih nggak ada masalah dengan ramuan untuk lansia, malah bagus gitu kan. Setelah itu dengan jalannya waktu ramuan itu diminum sampai 16 kilo turun berat badannya, tidak harus menggunakan alat-alat alat medis atau apa, ini cukup alat tumbuhan dari Allah saja ya, kayak seperti herbal. Nah setelah itu dilepas KB, hasilnya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Indonesia dikenal secara luas sebagai mega center keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Kekayaan hayati terdiri dari tumbuhan tropis dan biota laut. Di wilayah Indonesia terdapat sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.000 diantaranya ditengarai memiliki khasiat sebagai obat dan 2.500 jenis diantaranya merupakan tanaman obat. Kalau di pengobatan di tempat kami menggunakan 100% herbal Indonesia. Karena di Indonesia ini kekayaan hayati kita ini harus kita gali sebaik mungkin bagaimana untuk memberikan pelayanan pengobatan yang sekarang ini masyarakat Indonesia ini sedang digandrungin dengan berbagai macam jenis kanker dan tumor yang mungkin sudah banyak yang memang datang. Dengan kekayaan alam hayati ini yang dimiliki tersebut, Indonesia mempunyai prospek untuk pengembangan jamu atau obat tradisional atau obat herbal bagi kepentingan kesehatan. Secara alamiah, sumber daya alam ini mempengaruhi kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengolah tumbuhan menjadi obat. Sejak dahulu kala, nenek moyang masyarakat Indonesia sudah membuktikan kemampuannya untuk meracik obat secara alamiah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada salah satu biji jangkang sangat luar biasa. Ini tanaman obat tradisional Indonesia, simplesnya asli Indonesia, tapi ini sangat bagus untuk menekan hormon estrogen dan progesteron. Bagaimana cara menekannya? Ini kami jelaskan bahwa ini biji jangkang. Tapi harus tahu dengan cara memberikan obat dengan komposisinya. Nah, komposisinya itu kami lihat dari ukuran standar benjolan. Nah, benjolannya ini sudah ukurannya 3 cm kah, 2 cm kah, atau mungkin sudah memang kanker kah. Nah, berarti kita hitung dari komposisi-komposisi yang ada. Nah, kalau sudah ada benjolan, tumor, dan kanker, untuk menggempur kanker dan tumornya ini juga selain obat hormon, ini salah satu biji jenitri. Pemirsa kalau tahu tentang tumor payudara, seraput rambutnya ini seperti ini. Kalau ini kita buka, bentuk rupanya seperti seraput daging tumbuh. Obat herbal juga disebut obat botani atau obat tradisional yang mengacu pada penggunaan tanaman biji, buah, akar, daun, kulit kayu, atau bunga untuk tujuan pengobatan. Herbal sudah menjadi tradisi lama yang dimanfaatkan dalam proses pengobatan. Di luar obat konvensional, herbal banyak digunakan untuk menjaga stamina dan membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Berdasarkan catatan sejarah, tanaman telah digunakan untuk tujuan pengobatan jauh sebelum sejarah dicatat. Tulisan papirus Cina dan Mesir kuno menjelaskan penggunaan obat atas tanaman pada awal 3000 sebelum Masehi. Budaya asli seperti penduduk asli Afrika dan Amerika juga menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam ritual penyembuhan mereka. Sementara yang lain mengembangkan sistem medis tradisional seperti Ayurveda dan pengobatan tradisional Cina, di mana terapi herbal yang digunakan para peneliti menemukan bahwa orang di berbagai belahan dunia cenderung menggunakan tanaman yang sama atau serupa untuk tujuan yang sama. Pada awal abad ke-19, ketika analisis kimia pertama kali tersedia, para ilmuwan mulai untuk mengekstrak dan memodifikasi bahan aktif dari tanaman. Hampir seperempat dari obat farmasi berasal dari tumbuhan. Keluarga kami jika terserang penyakit yang ringan, biasanya kami menggunakan
tanaman herbal untuk menyembuhkannya, supaya jangan terlalu banyak obat-obat kimia ke dalam tubuh. Karena kami percaya tanaman herbal juga dapat menyembuhkan penyakit sampai ke akar-akarnya. Misalnya kalau batuk-batuk ringan, biasanya kami menggunakan daun binahong ini. Daun binahong ini kami rebus lalu diminum. Nah, tapi banyak tanaman-tanaman herbal itu saya tanam di rumah. Ada kumis kucing, ada juga pohon sirsak. Daun kelor juga ada, karena daun kelor itu juga kalau saya kemarin itu kolesterol saya tinggi, saya merebus daun kelor itu, saya minum, saya cek kembali, ternyata memang membantu untuk menurunkan kolesterol. Tetapi kalau keluarga kami terserang penyakit yang serius, biasanya kami konsultasi ke Jeng Ana untuk mendapatkan herbal yang lebih ampuh lagi, karena kami percaya dia pintar meracik herbal. Herbal juga familiar bagi masyarakat dunia. WHO atau World Health Organization memperkirakan bahwa 80% dari orang di beberapa negara Asia dan Afrika bergantung pada obat-obatan herbal untuk beberapa bagian dari perawatan kesehatan primer mereka. Di Jerman, sekitar 600-700 obat-obatan berbasis tanaman yang tersedia dan diresepkan oleh sekitar 70% dari dokter Jerman. Dalam 20 tahun terakhir di Amerika Serikat, ketidakpuasan publik dengan biaya obat resep dikombinasikan dengan minat kembali ke solusi alami atau organik, telah menyebabkan peningkatan penggunaan obat herbal. Bahkan beberapa negara Afrika melakukan pelatihan obat tradisional kepada farmasis, dokter, dan paramedik. Demikian pula penggunaan obat tradisional di Asia. Di RRC atau Republik Rakyat Cina, penggunaan obat tradisional mencapai 90% penduduk, sementara di Jepang sampai 60%. Dengan 70% dokter meresepkan obat tradisional Kampo untuk pasien mereka. Di Malaysia, obat tradisional Melayu, TCM, dan obat tradisional India digunakan secara luas oleh masyarakatnya. Sementara itu, kantor regional WHO wilayah Amerika melaporkan 71% penduduk Chili dan 40% penduduk Kolombia menggunakan obat tradisional. Di negara-negara maju, penggunaan obat tradisional tertentu sangat populer. Beberapa sumber menyebutkan penggunaan obat tradisional oleh penduduk di Prancis mencapai 49%, Kanada 70%, Inggris 40%, dan Amerika Serikat 42%. Di Indonesia, keberadaan obat herbal sudah mendarah daging bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, setiap suku mempunyai cara tersendiri dalam meracik dan menggunakan herbal sebagai penjaga stamina maupun membantu proses penyembuhan. Berbagai kalangan mengakui akan keunggulan herbal dalam proses membantu penyembuhan. Dari kalangan artis hingga pejabat pun percaya akan khasiat herbal. Saya baru menyadari bahwa menggunakan obat herbal itu saya dan keluarga saya ternyata dari kecil. Nenek moyang saya memberikan kalau saya pusing, kalau saya sakit anyeng-anyengan, itu selalu menggunakan daun-daunan yang ada di halaman rumah. Itu ternyata ada apotek hidup dulu disarankan oleh pemerintah bahwa harus menanam kumis kucing lah, ekor apa namanya, daun sidagori yang aku pakai buat mainan anak-anak. Ternyata ini obat ya, tanpa saya sadari. Ternyata taunya sekarang, populernya itu sekarang. Dulu itu ya tempat main di kebun, saya main di kebun, itu semuanya ternyata obat. Dan siapa itu penemunya? Nenek moyang kita yang luhur, yang sangat agung itu. Pucukan. Jadi semua herbal menjadi obat di keluarga saya. Pengobatan alternatif yang berupa herbal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita lihat ketika secara kimiawi tidak memberikan solusi, maka yang menjadi harapan adalah pengobatan alternatif itu. Dan juga kita lihat kecenderungan masyarakat kalau yang obat-obat kimia itu memiliki efek samping. Jadi kalau kita misalnya makan ini maka berimbas kepada organ-organ tubuh lain. Nah, obat-obat herbal ini yang secara kita lihat pada masyarakat itu tidak memiliki efek samping. Dan juga kita lihat bagaimana proses pengobatan itu memang juga bisa kita katakanlah sembuh dengan ininya. Saya sendiri misalnya
ketika menderita orang bilang penyakit kuning, yang mengobati adalah pola-pola herbal ketika memang masyarakat merasa ada satu titik jenuh terhadap pengobatan-pengobatan yang secara kimiawi. Berdasarkan beberapa riset yang pernah dilakukan para ahli, pengobatan herbal sangat cocok untuk gangguan kesehatan, terutama penyakit kronis dan degeneratif seperti hipertensi, kencing manis, rematik, asma, penyebaran sel-sel kanker, tumor, dan lainnya. Pengobatan herbal membantu menyembuhkan penyakit secara menyeluruh atau holistik. Selain menyembuhkan gejalanya, pengobatan herbal juga menyembuhkan sumber penyakitnya. Bahkan penyembuhan ini juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebagai cara untuk melawan penyakit. Pengobatan herbal juga memiliki keunggulan, yakni tidak memiliki efek samping sama sekali jika digunakan secara tepat. Alasan utamanya adalah dikarenakan sifat bahan tradisional yang alami sehingga dapat dicerna oleh tubuh. Untuk meracik ramuan bahan herbal yang tepat dan berkhasiat memang sangat kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan yang sangat khusus. Kalau seumpama pengobat itu tidak menempatkan dengan peracikannya, menata obatnya, hanya sifatnya menyampingkan beli di pasar dijual lagi, kita tidak tahu Simplesia ini higienis apa enggak. Kalau nanti kita minum, kok enggak jadi obat, kok malah penyakitnya jadi penyakit baru, penyakit lain, ya berarti yang diminum obat ini mungkin kandungannya tidak tepat dan tidak cocok dari komposisi yang dibutuhkan dari penyakitnya. Jeng Ana adalah sosok yang dikenal sangat mumpuni dalam meracik herbal. Herbalis berujung Ratu Herbal Indonesia ini memiliki segudang pengalaman dalam menangani pasien dengan penyakit kronis dan degeneratif yang dikenal mematikan seperti kanker serviks, kanker payudara, tumor otak, jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Takut udah pasti, takut lah pasti, yang namanya orang pernah sakit dengan kondisi yang parah, yang sempat mau diamputasi, yang sempat dokter vonis bahwa aduh udah kehilangan kaki saya sebelah kanan dan sebagainya. Cuman berpikirnya gini, kalaupun saya jadi ketakutan itu, saya kan tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ini pikir, aduh apa aja yang bisa sekarang saya jalani, yang penting saya bisa nakar fisik sendiri gitu. Nah, kalau buat Rini sih untuk buat teman-teman ya, buat rekan-rekan dimanapun yang berada atau yang kondisinya mungkin sakit seperti saya atau yang mungkin sakitnya lebih parah dari saya. Kalau saya pikir belajar untuk hidup sehat, terus hidup positive thinking, terus istilahnya ya juga banyak berdoa, dalam arti jangan kita usaha tapi tidak ada doanya juga, jangan. Pokoknya yang penting sekarang kita menjalani hidup sehat, dalam arti makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga juga yang teratur gitu. Terus jangan terlalu capek juga, terus jangan terlalu banyak menguber-uber apa sih. Ya oke, orang boleh menguber dunia dalam arti mencari materi sebanyak-banyak mungkin, tapi kita juga harus sadar bahwa kesehatan itu ternyata jauh lebih penting dari segala-galanya. Memilih herbal Indonesia, karena orang di Indonesia itu kaya dengan berbagai macam tumbuhan yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Tidak tahu herbal-herbal yang begitu kayanya Indonesia dengan banyaknya rempah-rempah. Dengan saya udah pernah mencoba herbal ini sendiri dari Jeng Ana, ada hasil dan dampaknya. Pengobatan untuk komplikasi diabetes, contohnya untuk Mbak Rini S. Bonbon. Nah, mengobati pankreas itu sendiri, kalau pankreasnya itu sudah rusak, menciut seperti sarang tawon, berarti dia harus disempurnakan, dikembalikan sel-sel muda. Jadi obat-obat tradisional seperti jamu itu ya ada tembuyung, ada daun imbu, yang dimana sudah ada kerusakan, seperti kan waktu itu Mbak Rini itu ada cairan di paru-paru. Ya untuk membuang cairan paru-paru itu ya ada patikan kebo, sendokan, ada rumput mutiara, ada meniran, ya juga ada daun tapak leman untuk mengantipasi supaya tidak terjadi ginjal rusak. Yang terutama daun insulin, banaba daun insulin itu sendiri itu bisa langsung spontan menurunkan kadar gula,
juga memperbaiki kerusakan pada fungsi pankreas itu sendiri. Banyak sekali memang obat-obat yang memang Jeng Ana berikan untuk penyakit diabetes itu tidak hanya 10 macam jenis, itu bisa ratusan. Jeng Ana adalah sosok yang lahir dengan bakat alamiah dalam meracik ramuan herbal berkhasiat. Perempuan ini merupakan generasi keempat dari seorang tokoh tabib terkemuka di Purwodadi, Jawa Tengah. Warisan dan bakat turun-temurun inilah yang membuat kepiawaian Jeng Ana dalam meramu herbal tak diragukan lagi. Sebenarnya penyakit segala macamnya itu memang sudah ada, diciptakan juga sama Allah, dan Allah juga memang sudah menciptakan obat-obat yang ada di bumi ini. Indonesia ini kaya raya dengan obat-obat jenis tanaman obat seperti jamu ya. Jamu ini harus benar-benar kita kokohkan, kita kuatkan, kita gali semaksimal mungkin sampai dasarnya, sampai di buminya itu memang ada beberapa macam tanaman obat yang mana obat ini menjadikan obat untuk penyembuh segala macam penyakit, seperti kan tumor dan kanker ini saat ini banyak sekali yang memang mana kalau pasien itu sudah menjalankan pengobatan baik itu pengobatan medis modern yang mana sudah melakukan tindakan operasi kok tumbuh lagi, sudah menjalankan radiasi, radioterapi kok masih tumbuh lagi, bahkan sudah menjalankan kemoterapi kok masih ada kanker lagi. Nah, kanker ini pertumbuhan dari sel daripada kankernya itu sifatnya dari darah dan makanan. Nah, makanan ini harus penderita tumor dan kanker harus bisa memanage atau menekan, karena kan kalau kanker payudara, tumor otak, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker endometrium, kanker kandungan, berbagai macam kanker itu unsurnya dari darah dan hormon masing-masing. Sebagai bukti keberhasilan Jeng Ana, di hadapan publik mereka bersaksi tentang keajaiban pengobatan herbal. Pas tanggal 3 Maret kita ke tempat praktek Jeng Ana dengan mengkonsumsi ramuan herbal Jeng Ana. Baru 1 minggu alhamdulillah sudah ada perubahan. Ikutin herbal Jeng Ana, alhamdulillah banyak perubahan. Sekarang udah enak, udah jauh lebih baik. Gulanya sampai 600 ya, kadang-kadang sampai high gitu. Nggak ada nomor, alhamdulillah. Semenjak saya minum obat herbal Jeng Ana, banyak perubahan. Ya, gulanya udah mau normal gulanya. Sekali lagi, mereka adalah bukti nyata dari keberhasilan pengobatan herbal yang tak boleh dipandang dengan sebelah mata. Khasiat herbal yang sudah diracik Jeng Ana sudah banyak dirasakan warga yang menggunakan herbal Jeng Ana. Cuci darah selama 1 bulan itu 4 kali cuci darah. Dan berikut dengan pasang infus kateter ini, karena saya tidak bisa buang air kecil dan selalu buang-buang air gitu. Nah, setelah saya menjalani itu mulai stop dan saya melakukan operasi. Saya melakukan operasi selama 2 kali. Saya sendirilah yang datang berobat ke Jeng Ana. Saya diberi ramuan. Ramuan pertama, paket pertama saya menjalani selama 2 bulan. Hasilnya baru terasa setelah hampir paket itu habis. Di situ mengalami gejolak seperti buang air warnanya hitam, kencing warnanya coklat gitu. Badan masih sakit, tapi di akhir herbal pertama itu
baru saya merasa buang air kecil agak berjalan tapi pasir, penuh dengan rasa pasir dengan air seni. Setelah itu saya masuk ke pengobatan paket kedua. Dari situlah batu mulai satu persatu keluar, dari yang kecil sampai akhirnya yang terbesar itu. Itulah yang saya alami. Dan setelah paket yang kedua hampir habis, rupanya batu yang terakhir yang paling besar itu keluar. Nah, disitulah saya mulai nyaman, walaupun saya buang air seni bercampur darah dengan rasa sakit yang setiap hari, setiap minggunya kalau keluar itu. Nah, baru saya konsultasi lagi dengan hasil lab. Saya kembali lagi ke Jengana dengan bawa hasil lab lagi. Nah, mulai disitulah saya mulai berkurang dan diberilah ramuan ketiga. Dan selanjutnya ramuan keempat sampai saya tidak mengeluh rasa sakit itu. Sejak belasan tahun beroperasi, sudah ribuan warga yang merasakan khasiat herbal Jengana. Ini ramuan rempah, apa itu? Macam-macam, ini ada herbalnya, kapsul, ada sarang semutnya, sama air doa. Diapain semua, direbus semua? Iya, herbalnya nanti ini rempah-rempahnya direbus, jadikan satu. Ini sarang semutnya beda, rebusannya sendiri. Untuk konsumsi berapa lama, Bu? Untuk 2 bulan. Pengobatan yang kami berikan untuk setiap pasien sifatnya untuk memperbaiki kerusakan daripada darah yang sudah masuk di dalam anatomi tubuhnya pasien masing-masing. Warga yang menggunakan herbal Jengana terdiri dari berbagai kalangan usia, latar belakang, dan status sosial. Lihat saja salah satu contohnya, Ibu Buru Sembiring yang tinggal di kawasan lereng kaki Gunung Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara. Ibu yang sudah berusia 90 tahun ini masih leluasa beraktivitas karena sejak kecil selalu menggunakan herbal dalam mengatasi masalah kesehatannya. Dalam usia senja ini, kini kerap menderita nyeri sendi dan sakit tulang, dan dirinya mencoba menggunakan herbal yang diracik Jengana. Keluhan nyeri tulang dan persendian yang dulu sering dia rasakan sejak 5 tahun ini sudah berkurang, karena ibu ini rajin mengoles tubuhnya dengan minyak yang diracik Jengana. 5 tahun gue kupakai minyak, kupakai terakap pokok beslagingku, tunuh pentabuh kuakam. Akhirnya simisuin ku lanai lip, berenda lip simisuin ku nahin ku gurari lanai. Nina Jengana cocok kurasa. Tak semua herbalis di Indonesia dalam meracik ramuannya selalu mempertimbangkan kebersihan materi dan ketepatan jumlah herbal yang digunakan. Jengana yang sudah dikenal sebagai ratu herbal ini menjadikan faktor keakuratan dan higienis dalam meracik ramuan sebagai faktor utama sebelum memberikan ramuan ke pasien. Herbal ini, Bu, nanti mempunyai sifat-sifat tersendiri yang nanti Ibu minum, Ibu rebus sendiri di rumah. Caranya juga nanti saya buatkan list seperti pola makan, resep-resep ramuan kalau nanti ramuan dari Jengana sudah habis, supaya ibu tidak ketergantungan dengan minum jamu dari Jengana. Dan juga di dapur kita banyak ramuan-ramuan yang bisa kita minum seperti jadi wedang jahe, wedang bandrek, dan lain-lain. Itu kan untuk menjaga stamina supaya yang namanya daya tahan tubuh kita tidak tahu faktor pencetusnya dari makanan dan minuman. Jadi, ketika menggunakan herbal sebagai penunjang kesehatan, jangan sampai salah pilih. Herbal Jengana memberikan bukti bukan janji. Solusi bagi kesehatan alami keluarga.